Saya bawa data, Pak. Ini keluarga saya. Bayar cash 2017. Sampai sekarang nggak jelas unitnya. 1 unit. Ditanyakan, lempar sini marketing ini, lempar sini marketing ini, lempar. Ini ada bukti pembayarannya cash. Saya itu 2 kilo, Pak. Dari Mekarta itu 2 kilo belakang rumah saya, Pak. Saya itu asli putra daerah orang situ. Dan saya anggota DPR RI Komisi 6. Jadi saya tahu betul sejarah tanah itu kayak gimana. Nah, saya ingin ngomong seperti ini, Pak. Dulu Mekarta itu kan promosinya luar biasa. Sehingga orang, ya siapa sih yang mau investasi, bermimpi menjadi sesuatu yang prospektif di situ. Semua orang datang. Mall mana yang gak ditawarin? Yang lucunya, sekelas Lipo, dulu saya udah tanda kutip mulai agak-agak curiga. Karena apa? Semua kalau nangkap ikan tuh saya lihat mau betrik, mau gabus, mau lele, mau apa, mau uang DP 1 juta, 2 juta, semua diambil. Itu yang terjadi, Pak. Ya. Nggak tahu kebijakan konsorsium. Kalau konsorsium kan terdiri dari yang tadi konsorsium dan Lipo sendiri kan. Artinya kebijakan keputusan marketing juga harus dibangun secara bersama. Apalagi bawa nama baik Lipo, gitu loh. Harusnya kan seperti itu. Tiba-tiba Bapak melakukan one prestasi. Saya bawa data, Pak. Ini keluarga saya. Bayar cash 2017. Sampai sekarang nggak jelas unitnya. 1 unit. Ditanyakan, lempar sini marketing ini, lempar sini marketing ini, lempar. Ini ada bukti pembayarannya cash. Ya. Udah gitu ditawarkan, udah Bu pindah saja yang dari 285 ke harga 600 sekian juta. Itu yang terjadi sekarang. Nah, maksud saya orang tidak diberi kepastian. Terus tiba-tiba ketika ada one prestasi, orang dituntut secara hukum ketika orang protes. Ini lucu gitu loh. Itu, Pak, yang mengapa kami tergugah. Tadinya jujur saja, ketika awal pun Mekarta itu dibangun, saya protes. Karena buat saya prosedurnya itu tanda kutip. Apalagi dengan promosi jor-joran, kereta cepat dipakai promosi, semua akses dan lain-lain. Termasuk mungkin interchange yang dibangun antar kawasan ketika dibangun interchange Cibatu misalnya. Yeah. Itu kan menguntungkan buat Lipo sehingga dibangunlah Mekarta. Tapi pertanyaannya satu, Pak. Ketidakjujuran dari sisi marketing yang dilakukan oleh Lipo. Dalam hal ini Mekarta. Di media 2017 sudah bicara 100.000 konsumen yang pesan. Ya karena mungkin tadi ada 1 juta, 2 juta, orang semua dipukul, diambil uangnya. Pertanyaan satu, berapa sih sebetulnya yang pesan itu, waktu itu ya? Jangan-jangan karena gini, Pak, ada kasus kemarin, lapor ke saya, padahal yang saya udah setor sekian juta, udah sekian juta, udah saya lupakan lah. Duit itu kemana coba? Pertama itu. Kedua, saya punya buktinya, Pak. Saya bukan asbun nih. Kedua, dengan begitu luar biasa, Bapak merekrut konsumen sebesar itu, saya mau nanya, lahannya mana, Pak? Hanya itu? Cukupkah itu? Itu. Kalau konsumen terus Bapak jual, Bapak mau perluasan kemana? Lokasinya di mana? Jangan, Pak. Manajemen yang amburadul yang Bapak lakukan, one prestasi yang Bapak lakukan, rakyat kita yang dikorbankan. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Saya putra asli orang situ, saya tidak. Saya mengingatkan,
Karena saya paham betul bagaimana Lipo beli tanah di situ, berapa duit dulu, gitu loh. Nah, maksud saya gini lah. Ini orang yang sudah bayar cash, ini saya punya bukti dan ada kwitansi dan segala macam. Penyelesaiannya kayak gimana? Oke lah progres tadi, Bapak bilang dari 100.000 sebetulnya realnya karena muncul banyak marketing dan lain-lain ada 18.000 orang. Ada tadi schedule penyelesaiannya. Cukupkah lahan yang Bapak punya untuk membangun apartemen dan pasos-pasumnya ya? Kan tidak hanya apartemen berdiri, tapi pasti didukung pasos dan pasumnya. Itu penting, gitu loh. Supaya apa? Lipo bukan hanya menjadi pengembang yang bonafit, tapi juga manusiawi. Karena jujur saya punya pengalaman. Saya juga mantan Dewan Kabupaten Bekasi, Pak. 1 periode saya pimpinan Komisi 1. Jadi saya paham betul. Lipo satu-satunya pengembang yang paling sulit membangun lintas antar kawasan atau jalan antar kawasan dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain. Karena Lipo lebih eksklusif dibandingkan dengan kawasan yang lain. Ini supaya saya menggugah, Pak. Saya tidak membangun kebencian, tapi saya ingin kita sebagai anak bangsa punya rasa tanggung jawab. Jangan sampai merasa superior di antara anak bangsa yang lain. Saya menyentuh Bapak lah. Kita sama-sama bagaimana memperbaiki bangsa ini. Saya jujur saja ketika menerima konsumen yang dituntut, mereka sampai bilang, kami itu menuntut hak kami. Kami ini orang yang dikorbankan karena wan prestasi, Mekarta, Lipo. Tapi kenapa kami yang harus dituntut? Ini kan zalim, Pak. Nah, saya wakil rakyat nggak bisa tinggal diam. Apalagi saya tahu betul. Bapak nggak percaya silakan ke belakang, tanya Daeng Muhammad. Orang situ mungkin tahu, Pak, semua. Itu saja, pimpinan. Terima kasih. Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan. Saya